Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasulullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang rombongan dari Jati Jajar, Kecamatan Ayah Bulu. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allahumma amin. Acara tadi banding dari Jati Jajar, Kecamatan Ayah ke Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Poh, Kecamatan Batu segera dimulai dengan susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan, 4. Tanya jawab, 5. Penutup. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rembuak, Kecamatan Batu, yang saya hormati Bapak Direktur Deputi Manajer yang Jati Jajar, Bapak Direktur Pengelola Sampah dari Jati Jajar, Kecamatan Ayah Kebumen, yang saya hormati Direktur Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Rembuak, yang saya hormati Manajer Unit Pengelola Sampah TPSD 3R Desa Rembuak, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Marilah acara kita mulai dengan acara yang pertama. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua, sambutan. Yang pertama, sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Desa Rembuak kepada Bapak Kepala Desa Rembuak. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jati Jajar, Pak Kecamatan Ayah. Yang saya hormati Direktur Pengelola Sampah Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah. Yang saya hormati Direktur Bumdes Desa Rembuak, yang saya hormati Manajer Unit Sampah, yang saya hormati, dan semua Bapak Ibu yang hadir di kantor Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Rembuak. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga hadir di Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Rembuak. Dan selamat datang untuk rombongan dari Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah. Mudah-mudahan ke depan akan lebih maju ya. Saya kira mungkin bisa lebih maju Jati Jajar, Desa Jati Jajar, karena Jati Jajar kan wisata. Kalau wisata otomatis sampahnya itu banyak. Itu sudah jelas, pokoknya kalau daerah wisata ya sampahnya banyak. Tapi insya Allah sampah itu bisa membawa berkah. Saya selaku Kepala Desa Rembuak, nama Sugeng Bujanto, umur sudah tua, 64 tahun, cucunya 6, anaknya 5, istri 1, cuma nikah 2 kali. Tambah lagi Pak. Cukup. Jadi saya dibangun desa itu dari tahun 2003 sampai sekarang ini lagi tahun ke-21. Desa Rembuak luas sekitar 280 hektar. Jadi tahun 2004 itu pemilik itu 6.400 pemilik. Alhamdulillah Bumdes ya jalan bersama, karena Bumdes itu mengelola 3 unit sampah, air bersih, dan warung.
pengalaman lebih maju. Tapi ya namanya apa, bahasa saya itu tukar warung, namanya nambah ilmu, nambah pengalaman. Karena memang penting jadi membuat nanti yang lebih banyak menjelaskan ya dari BUMDes. Saya kira dari saya cukup sekian, banyak kurang mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Jati Jajar Kecamatan Ayah kepada Bapak Kepala Desa Jati Jajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke wilayah Batu yang saya hormati Kepala Desa Rempoa, kemudian yang saya hormati Direktur BUMDes Berkah Maju Bersama dan pengurusnya semuanya saja, dan yang saya hormati saudara-saudara kami dari BUMDes Jati Mandiri dan pengolahan sampah, bank sampah. Kalau di tempat kami bank sampah karena wujudnya tabungan. Yang saya hormati, pertama dan yang utama, kita sebagai insan yang beriman, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat cepat, sehingga dapat disoal langsung ilmu pengolahan sampah di Desa Rempoa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan selamatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin semua yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas sambutannya dari Bapak Kades Rempoa dan Direktur BUMDesnya. Kita datang ke sini serombongan yang tentunya perilaku tingkah lakunya lain dengan yang lain. Yang satu dan yang satu jelas berbeda. Maka dari itu bila ada kesalahan atau kelangsungan kami saat rombongan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang selanjutnya, kami berniat belajar cara pengolahan sampah. Kalau di sini sudah diolah, kalau di tempat kami yang mengumpulkan sampah non organik kemudian kita jual, bedanya di situ. Maka dari itu kami informasi dari perangkat kami yang ternyata istrinya orang sini, Bapak Asmono, yang menyarankan untuk studi banding di sini. Semoga nanti dengan adanya studi banding di Desa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rempoah, Bapak Sugeng. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kebumen. Kemudian jajaran Bundes Berkah Maju Bersama Desa Rempoah, jajaran Bundes Berkah Jati Mandiri, Bank Sampah Desa Jati Jajar, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izin Bapak saya berdiri. Di sini saya sekedar menginformasikan terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Rempoah yang secara kebetulan dikelola oleh Bundes, di bawah manajemen Bundes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Supriyana. Secara kebetulan saya asli dari Desa Rempoah, namanya seperti orang Sunda tapi saya asli Desa Rempoah. Di sini saya bekerja menangani sampah, mengelola sampah itu di bawah manajemen Bundes Berkah Maju Bersama. Jadi Bundesnya ini ada 3 unit yang dikelola. Satu ada air, kemudian ada warung, yang ketiga adalah pengelolaan sampah. Yang awal mulanya ini dikelola oleh masyarakat ya, sama dengan di Desa Jati Jajar ya. Ini diawali di tahun 2012, jadi kita sudah jauh sekali ya di tahun itu. Mungkin di tempat panjenengan juga sudah lama juga ya. Diawali dengan bank sampah itu ya. Kalau bank sampah ini prinsipnya kan mereka mengambil dan mengelola sampah yang bernilai ekonomis ya. Nah, ketika yang tidak bernilai ekonomis ini siapa yang mengelola, kan seperti itu. Nah, di kami di sini ini setidaknya kita berusaha untuk mengelola semuanya, Bapak. Ya, jadi tidak hanya yang bernilai saja, yang tidak bernilai pun harus kita kelola. Karena apa? Memang awal dari kegiatan pengelolaan sampah ini terutama di Banyumas ini, kita tahun 2018 Ibu ya. 2018 ini kita sudah darurat sampah. Jadi pada saat itu kita di Banyumas ini tidak ada tempat pembuangan sampahnya. Jadi semua itu harus dikelola oleh desa. Kemudian dari di sini ya. Jadi di Desa Rempoah itu sendiri di tahun 2018 ini di Desa Rempoah ini sudah mendapatkan surat edaran dari kabupaten ya, untuk mengelola sampah dari sumbernya. Jadi kalau di awal 2012 ya, kita itu mengambil sampah dari warga, kemudian kita mengambil sampah yang bernilai ya, hampir sama dengan yang bank sampah ya. Cuman di kami waktu itu hanya mengambil saja, terus kemudian warga masyarakat itu dikenai biaya untuk mengelola. Jadi mungkin waktu itu sekitar 5.000 apa 6.000. Nah, sampahnya itu dikelola semuanya. Jadi warga masyarakat itu tidak seperti prinsipnya bank sampah, menabung. Itu seperti itu. Jadi semuanya diambil kemudian dikelola oleh pengelola. Ya, pada saat itu baru tingkatan di RT, hanya satu RT yang bergerak ya. Tapi kemudian di tahun 2018 karena sudah ada surat edaran dari Pemda ya, itu semua wajib dikelola oleh pemerintah desa ya. Maka pada waktu itu ya pemerintah desa ya ini membentuk kelompok swadaya masyarakat ya, tingkatannya di desa ya. Semuanya harus dikelola. Nah,
untuk bisa mengelola itu harus ada dasarnya. Ya. Dasarnya pada waktu itu adalah peraturan desa. Jadi disepakati dalam Musdes untuk mengelola sampahnya ini bagaimana. Ini ada aturannya, ya, dikeluarkan aturannya. Ya, mungkin di Panjenengan sudah ada seperti itu. Ya, bahwa peraturan desa di situ itu ada macam-macam aturannya, termasuk sanksi. Ya, sanksi yang harus diberikan kepada warga masyarakat yang tidak ikut aktif untuk mengelola sampah. Padahal sampah kan diproduksi oleh warga. Ya. Nah, berlanjut ketika di 2018 dibentuk KSM ya atau kelompok swadaya masyarakat, kemudian dari pemerintah desa segera untuk memberikan bantuan pengelolaan sampah. Ya, diawali dengan memberikan fasilitasi untuk kegiatan pengambilan dulu. Ya, jadi waktu itu yang diambil dulu dari warga masyarakat, ya kemudian dikumpulkan di titik kumpul di tingkatan desa. Nah, oleh desa ini segera dibawa ke tempat pengelolaan sampah yang pada saat itu masih sangat sedikit sekali di Banyumas ya. Mungkin hanya 1 atau 2 tempat ya. Semuanya se-Kabupaten Banyumas bawa ke sana semua. Itu di 2018. Jadi kalau sekarang ini sudah tidak ada yang seperti itu. Jadi kita untuk bisa menuju ini adalah diawali 2012, 2018 itu sudah total nggak boleh artinya harus dikelola dengan baik. Kemudian 2018 itu harus dikelola secara profesional dan di tahun 2021 semuanya wajib untuk dikelola secara tuntas di tingkatan desa. Nah, kita memiliki banyak sekali kelebihan keunggulan ya. Salah satu keunggulannya adalah Desa Rempoah ini memiliki warga yang sangat banyak sekali. Jumlahnya kurang lebih untuk saat ini sekitar 10.000. Ya, mungkin di tempat Panjenengan juga banyak. Ya. Nyun sewu jumlah warganya berapa nih Pak Des? 7.400. Jumlah rumahnya Pak? Jumlah rumah sekitar 2.000, berarti hampir sama dengan Desa Rempoah. Jumlahnya 10.000, rumahnya 2.000. Ya. Nah, ini di tahun 2020 kita mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ya melalui pemerintah kabupaten. Karena apa? Kita kebetulan ada wisata Batu Raden. Jadi sekitar jalan menuju ke wisata Batu Raden ini pada waktu itu di sekitar Desa Rempoah yang masih banyak desa-desa yang tidak mengelola sampah dengan baik ya, sehingga apa? Banyak sekali yang ditumpuk di pinggir jalan ya. Sehingga itu menjadi perhatian kabupaten, kemudian membuat proposal untuk dibuat pengelolaan sampah di tingkat kecamatan ya. Sehingga di 2020 ya secara kebetulan Desa Rempoah terpilih untuk penempatan tempat pengelolaan sampah terpadu 3R ya. Jadi Bapak Ibu tadi mungkin ada yang sudah periksa nih ya, itu adalah bangunan gedung ya yang di dalamnya ada pengelolaan sampah ya. Fasilitas semuanya diberikan oleh pemerintah pusat ya. Tetapi tidak sampai di situ Bapak Ibu ya. Karena apa? Di Desa Rempoah memiliki 10.000, kemudian masalah sampahnya juga luar biasa. Di desa sekitar ini ya lumayan banyak sampah-sampah yang dibuang liar ya. Ini menuju wisata ya, sehingga apa? Pada waktu itu ya banyak sekali wisatawan itu kalau mungkin sebebas sekarang ya yang namanya bermain medsos, sebentar-sebentar diupload mungkin ya foto ya tumpukan sampah di pinggir sampah jalan menuju wisata Batu Raden ya. Mungkin di tempat Panjenengan juga menuju Pantai Ayam, di situ ada tumpukan sampah, bisa difoto kemudian diupload ya. Ini tumpukannya seperti ini kan sekarang seperti itu bukan ya. Sekarang harus betul-betul diperhatikan terkait dengan sampah yang akan berujung berimbasnya kepada apa? Lingkungan sekitar, terutama untuk pelaku wisata ya. Kalau sampahnya tidak dikelola dengan baik, maka masyarakat tidak akan mau datang ke tempat-tempat wisata, apalagi di Pantai Ayam, di Ayak ya.
Bumen itu banyak sekali ya destinasi wisata ya. Jadi betul-betul harus dikelola dengan baik. Nah, kemudian di Desa Rempuah ini juga ternyata banyak sekali ada perkantoran, kemudian ada sekolah-sekolah ya. Sehingga ini pas ditempatkan di Desa Rempuah. Nah, bagaimana untuk bisa mengelola secara baik ya? Maka di dalam proses pembangunan itu satu ada dasarnya, satu sudah memiliki perdes, peraturan desa yang memuat di situ peraturan terkait dengan pengelolaan sampah. Ya. Kemudian ada perkades, ya, peraturan kepala desa yang di situ memuat besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh warga masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian di situ juga ada tata cara pengelolaan sampahnya. Ya. Jadi pada saat dulu mungkin hampir sama dengan bank sampah, ya, hanya ngambil yang bernilai saja, yang tidak bernilai mungkin dibiarkan saja. Ini menjadi beban oleh desa. Ya. Bebannya bagaimana? Berarti kan sampah yang tidak bernilai itu harus diselesaikan oleh desa. Maka desa waktu itu mencari lahan untuk tempat penimbunan sampah yang tidak bernilai. Ya, digali lubang sebagai tempat untuk menimbun sampah. Ya, setelah sekian bulan ditutup, kemudian gali sebelahnya, namanya gali lubang tutup lubang. Ya, biayanya besar sekali, Pak. Ya, sekali mendatangkan ekskavator ya atau bego itu minimal 10 juta. Rata-rata mungkin sekitar 3-4 bulan mengeluarkan segitu. Berarti per bulannya sekitar 3 juta. Itu yang dipakai untuk apa? Ini sampahnya biar tidak kelihatan. Kemudian apa? Harus menyewa tempat untuk penimbunan. Kan jadi 2 kali. Ya. Kemudian belum tentu warga masyarakat sekitar setuju sebagai tempat penimbunan. Jadi masalah. Sehingga Pak, permasalahan kompleks yang seperti itu harus segera ditangani. Dan alhamdulillah pada saat di 2020 itu diberi proses bantuan ya pembangunan agar di 2021 kita berhasil untuk melangkah satu langkah lebih maju dibanding desa yang lain dalam pengelolaan sampah. Karena apa? Ada berbagai macam fasilitas yang diterapkan di dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau di tempat panjenengan mungkin teknologi tepat gunanya atau TTG atau peralatannya itu masih sangat sederhana, ya itu mungkin ya akan terhambat di dalam pengelolaan sampah. Ya, terutama apa? Sampah organik. Ya, kalau sampah anorganik itu mudah untuk diambil yang bernilai, kemudian dimusnahkan yang tidak bernilai. Tetapi untuk yang organik kan agak susah. Walaupun beberapa alternatif itu ada, seperti untuk budidaya maggot. Ya. Tapi budidaya maggot itu serapannya sangat kecil sekali. Ya. Tidak sampai 20% dari total sampah yang ada. Maka apa? Ini juga jadi permasalahan. Mungkin idealnya itu dibuat sebagai pupuk kompos. Ya. Oke dicoba, ya mungkin 1-2 kilo jadi, tapi kalau bertonton jadi masalah. Seperti itu. Ya. Maka apa? Yang namanya bank sampah itu kalau menurut saya, pemikiran saya, pemahaman saya ini mohon maaf ya, kayaknya kerjanya sing kepenak-kepenak tok, ya, sing bersih-bersih gitu. Coba yang organik itu diurusi. Ya. Kemudian yang tidak organik residunya itu diurusi. Coba kan nggak mau, saya kepinginnya yang bersih. Nah kalau yang sekarang itu semuanya harus ditangani, maka Pak, kita memanfaatkan teknologi tepat guna untuk membantu proses pengelolaan sampah agar supaya satu, ya, teman-teman yang bekerja mengolah sampah itu terbantu, ya. Karena apa? Di situ sudah bau, kotor, ya. Ketambahan apa? Tidak selesai-selesai, ya. Karena akhirnya apa? Jelas frustasi, dia stres, ya. Sudah ngurusi sampah tambah stres. Nah
ini kan jadi masalah ya. Takutnya apa? Keluar dari pengelolaan sampah nanti ketahuan CCTV. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa? Bagaimana dengan pengelolaan sampah di TPS? Ya, di TPS ini kita mengadopsi ya metode 3R ya. Reduce, reuse, recycle. Reduce ini memang tugasnya pemerintah desa harus memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat, melalui lembaga masyarakat, agar supaya apa? Warga masyarakat ini meredus, yaitu apa? Mengurangi timbulan sampahnya. Ini jangan berlebihan, ya. Maka apa? Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh kita semua di dalam mengelola sampah. Satu, gunakan ya barang-barang yang bisa dipakai ulang. Ya, contoh kantong plastik. Ya, ini ibu bapak kan sering belanja ke supermarket, ke warung, ke pasar, bawa ya wadah sendiri. Itu jauh lebih bagus daripada membawa ya uang saja ya, kemudian di sana nanti diberikan plastik untuk bungkus. Itu jadi masalah ya, itu jadi masalah karena apa? Jangan berpikir loh itu kan laku Pak, laku betul Bu, tapi kalau banyak, kalau sedikit nggak laku Bu. Satu. Yang kedua, kalau bersih Bu, kalau kotor nggak laku Bu, jadi masalah seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Dengan reduce ini maka kita akan mendapatkan beban yang jauh lebih ringan. Ya. Kemudian reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle ya bisa dimanfaatkan kembali. Ya. Nah ini biasanya tugasnya ibu-ibu ya, biarnya bapak-bapak itu menghasilkan sampah, ibu-ibu yang mengelola sampah. Ya, jadi nanti bagian untuk pengeluaran duit dan sebagainya minta ke bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang mengelola. Seperti itu. Itu mungkin konsep yang diterapkan di bank sampah, ya, di tempat panjenengan. Di kami juga seperti itu. 3R. Ya, itu berdasarkan apa? Peraturan mungkin undang-undang yang dimiliki oleh negara Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi ini betul-betul harus dimipil dilaksanakan. Ketika ini tidak dilaksanakan, maka ya akan tiba saatnya terjadi penumpukan sampah yang berlebih. Ya, kita sering mendengar berita-berita di TV ya, ada TPA yang terbakar, ya, tempat pembuangan akhir terbakar. Itu tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah yang sering Semarang terbakar, ya. Kemudian apa di Bali, di Jawa Timur, di Jawa Barat, ya. Kalau sudah kebakar seperti itu, berarti kan salahnya siapa? Salahnya warga masyarakat. Karena apa? Membuang sampahnya berlebihan atau memproduksi sampahnya berlebihan. Sehingga apa? Ini yang harus kita berikan informasi kepada warga masyarakat. Tidak bosan-bosan selalu kita berikan informasi kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menuju ke 3R? Ya. Nah, untuk menuju ke 3R, ya, kegiatan pengurangan itu ya, sekali lagi pengurangan itu yang harus dilaksanakan. Sehingga apa? Menuju ke 3R-nya itu jauh lebih mudah, murah, ya. Kemudian efektif, efisien, dikurangi dulu. Ya. Tetapi bagaimana kalau tidak bisa dikurangi, Pak? Oke, kalau tidak bisa dikurangi, Bapak Ibu, berarti apa? Di dalam pengelolaannya itu berarti muncul biaya-biaya. Biaya itu berarti harus ditanggung oleh si pengelola. Pengelola akan memberikan beban ya pengelolaan sampahnya kepada apa? Warga masyarakat. Ya, ketika di tempat panjenengan ini sudah menerapkan bank sampah, namanya bank itu kan tempatnya kumpulnya duit gitu. Oh, duitnya sudah berapa triliun Bu? Ya, itu bisa dibagikan pada masyarakat. Ini loh, ya, tempat yang ya dipakai untuk belanja misalnya, seperti itu Ibu. Ya, bisa jadi sebagai senjatanya kita untuk apa? Mengurangi, ya mengurangi. Kemudian yang berikutnya dikurangi, terus kemudian
kemudian dimanfaatkan kembali, ya. Oke, mungkin kita sering ya Bapak Ibu sering melihat di TV kita yang tayangan apa ini pemanfaatan ini untuk ini gitu ya. Setelah dijalani Bu ya, ibu-ibu PKK bikin keterampilan, bikin tas cangklong lah yang dari sampah plastik gitu Ibu ya, sudah jadi ya, itu kan awet Ibu ya, jadi beli satu terus kemudian yang lain kemanain kan berproduksi terus Bu. Produksi terus. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ya. Maka apa? Salah satu yang kami terapkan di sini adalah apa? Kita olah menjadi satu barang, kemudian kita manfaatkan sebagai ya untuk sampah anorganik. Ya. Salah satu bahan bakar pengganti batu bara. Kita kirimnya ke Cilacap. Ya, dari Purwokerto, dari Baturadin kita kirim ke Cilacap. Hanya untuk apa? Mengurangi sampah yang ada di sini. Kirimnya ke Cilacap. Biayanya sangat besar sekali. Hitung-hitungan bisnis, kalau kata saya di bawah BUMDes, hitung-hitungannya bisnis itu rugi. Ya, rugi sekali. Makanya Pak, salah satu cara alternatif yang paling murah ada mengurangi, kemudian memanfaatkan. Ketika berlebih berarti harus ada inovasi, ya, harus ada solusi ya. Nah, solusinya apa ini? Nah, kalau di Kebumen ini kan saya kira dari Cilacap ya mungkin lumayan jauh juga ya. Sama dengan kayak di Baturadin ini sekitar 2 jam. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini adalah teknik metode 3R ya, paradigma lama dan paradigma baru. Alias pemahaman yang lama di masyarakat dan pemahaman yang baru. Ketika pemahaman yang lama itu warga masyarakat taunya apa? Sampah dikumpulkan, kemudian diangkut, kemudian dibuang. Itu yang lama. Kalau sekarang mah ibu-ibu, bapak-bapak udah pinter ya. Oh iya nggak kayak gitu ya. Warga masyarakat udah pinter juga. Ya nggak kayak gitu, ada sampah, dia dikumpulkan, oke dikumpulkan. Tapi setelah itu apa? Dilakukan pemilahan. Nah, maka apa? Kita harus beralih menggunakan apa? Paradigma baru. Harus diredus, harus dikurangi. Setelah dikurangi, kemudian apa? Dikumpulkan. Dan dikumpulkan, kemudian apa? Dilakukan redus lagi, dikurangi lagi. Maksudnya apa ini? Ini kita pilah. Ya, setelah diredus, kemudian dikumpulkan lagi, kemudian kita kurangi lagi dengan cara apa? Oh, ternyata ini masih bermanfaat. Oh, ternyata ini masih bisa dimanfaatkan. Itu seperti itu. Sama dengan apa? Ketika kita ya belajar di bank sampah, kan oh ternyata ini laku ini, ya. Jadi apa? Ini bisa dipilah lagi. Yang tadinya dibuang, tetapi ini bisa dipakai lagi. Kan seperti itu. Sehingga apa? Pengurangan itu akan terus berjalan. Ya. Tetapi apa? Pengurangan itu kalau hanya satu, mungkin kalau bank sampah ini kan lingkupnya satu desa ya, atau mungkin satu RT, satu desa ya. Nah, kalau sudah satu desa ya, bagaimana dengan apa? Yang sampahnya tidak bermanfaat. Ini yang harus dipikirkan. Kemudian apa? Setelah itu ada residu. Berarti kan yang tidak bermanfaat. Ini sudah jadi residu ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sebetulnya urusan bukan pemerintah desa, tetapi pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten itu melalui dinas lingkungan hidup itu yang harus menangani residu. Karena apa? Ya jujur saja, ya di tempat-tempat kita, ya itu juga masih terbatas. Apalagi, mohon maaf, mungkin di Kebumen juga fasilitas pengelolaan sampah di tingkat kabupaten itu juga belum mumpuni. Seperti itu. Itu harus dilakukan. Gak bisa yang namanya residu ditumpuk saja, enggak. Harus dimusnahkan. Untuk bisa memusnahkan itu biayanya sangat besar sekali. Ya. Sehingga Pak, hal tersebut itu menjadikan beban bagi apa? Si pengelola sampah. Ya, seperti itu. Di kami juga masalah, Bu. Residunya banyak, Bu. Ya, banyak sekali. Nah, residu ini dikemanain? Ya, kita punya fasilitas insenerator atau tungku pembakar. Ya. Nilainya pembuatannya besar sekali, ratusan juta.
tapi itu tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Sampahnya yang datang tiap hari itu tambah terus, apalagi sekarang itu sudah cenderung normal. Kalau di masa kemarin pandemi, ya ini ada untungnya ada pandemi, ya sampahnya sedikit. Tapi ketika pandeminya sudah berangsur-angsur hilang normal, sampahnya tambah banyak. Jadi masalah lagi. Ya. Sehingga Pak, ini kenapa kita harus 3R? Satu, ya mengurangi volume. Ya, ini nanti saya ceritakan kenapa harus organik. Ya, kalau yang anorganik itu rata-rata bisa dimanfaatkan kembali. Ya, tapi yang organik ini jadi masalah. Kemudian yang kedua, dapat dijual kembali. Ya, seperti konsepnya ibu ya mengelola bank sampah, ya kan nantinya akan dijual, ya dijual. Cuma mungkin metodenya yang ke warga masyarakat ini harus ditekankan bagaimana untuk sampah organiknya. Ya, sementara yang anorganik yang bernilai itu bisa dimanfaatkan, tapi yang organik ini tidak. Kenapa? Saya perlihatkan. Ini adalah karakteristik atau komposisi sampah yang ada di warga masyarakat. Kurang lebih berapa Bu? 75% itu yang organik. Sisanya adalah anorganik. Ya, kalau yang ada rongsoknya Bu, itu tidak lebih dari mungkin 20% saja itu sudah sangat banyak sekali. Kalau sampai setengah ya, sampai 50% mungkin bank sampah ibu itu sudah ya, karena mengelola sampahnya sampah bernilai semua. Ya. Tapi kalau di sini, ya, ini 75% yang organik. 75% misalnya di Panjenengan jumlah warganya sekitar 7.000, rumahnya sekitar 2.000. Kira-kira sampah kalau terkumpul semua Bu, itu kurang lebih mungkin produksinya itu satu hari mungkin mendekati 5 ton. Ya, 5 ton Bu, ya satu hari. Ya. Kalau Panjenengan mau jujur, ya, untuk mengelola sampah yang bernilai ekonomis satu hari kira-kira sampai 100 kilo. Satu hari Bu, nggak nyampe 1 kilo. Sampahnya 5 ton. Karena apa? Organiknya yang banyak sekali. Ya, kalau 75%, setidaknya Panjenengan setiap hari itu harus ngumpulin sampah yang bernilai ekonomis itu paling nggak 1 ton. Ya, mohon maaf, ya ini pengurusnya bisa gemuk-gemuk seperti ini kecuali ibu ya, dia mungkin ya. Nah, ini mungkin iya, ya. Ya, nih masih ya, nih ya ketawa nih, saya gaji gede ya, tidak kalah dengan perangkat desa dari dulu ya. Itu ya. Jadi ini adalah permasalahan di kami, ya di kita juga semua, bahwa sampah organik itu komposisinya jauh lebih banyak. Ya, itu harus dikemanain. Ya, alternatif itu. Satu, organik ini Bu. Ya. Mulai dari awal kita ambil, ya, kemudian kita pakai untuk pakan ternak unggas. Jadi kita itu pelihara unggas, ya, tapi tidak pernah beli pakan untung. Ya, Panjenengan sudah. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan peran dari warga masyarakat? Bermitra. Ya, di kami itu sudah mulai bermitra dengan warga masyarakat untuk apa? Budidaya maggot. Jadi warga masyarakat itu diberikan pelatihan untuk budidaya maggot, ya, sehingga Pak nanti 5 rumah atau 6 rumah itu bikin satu demplot, satu tempat untuk budidaya maggot. Dengan kondisi seperti itu, harapannya Pak, sampah organik itu bisa dikurangi. Ya. Kemudian apa? Organiknya, ya, yang lain itu dipakai untuk, ya, tadi unggas. Ya. Terus kemudian apa? Untuk pupuk. Ya. Tapi kalau untuk pupuk, ini serapan di warga masyarakat yang kembali lagi, ya, mereka itu tidak ngah, paham ngah, orang paham.
Ya iya, bahwa organik itu ya itu jauh lebih bagus daripada pupuk kimia yang lain. Ya. Kenapa? Memang pemahaman di masyarakat ini agak kurang. Ya. Bagaimana mengelola sampah organik agar supaya itu bisa bermanfaat? Salah satunya adalah untuk pupuk. Cara pembuatannya pun mudah. Kalau sekilo 2 kilo Bu, di kami setiap hari itu paling enggak ada 5-6 ton ya yang sudah organik. Itu bingung Bu. Mau bikin pupuk ya kita pernah bikin Bu. Ya, tapi kita tawarkan kepada masyarakat ya. Ini sangat mengecewakan. Kami bikin sampai 40 ton lebih ya. Waktunya sekitar 6 bulan Bu baru jadi pupuknya. Setelah jadi ditawarkan masyarakat tidak ada yang mau. Ya. Nah ini kan harus diberikan pemahaman kepada warga masyarakat sehingga apa? Nanti ketika di pengelolaan sampah membuat pupuk itu bisa ada serapannya. Yang saya paham mungkin wilayah Batuladén ini khususnya Desa Rembuan tanahnya sudah subur-subur. Ya saya lihat masyarakat nggak perlu ada pupuk, apalagi pupuk organik yang dari sampah. Nah ini pemahaman yang dari sampah ini yang harus akhirnya apa? Kami tadi coba untuk apa? Alternatif menggunakan unggas sebagai pengurai ya dan penyerap sampah organik. Ya, unggas ada ayam, bebek, kentong. Ya, setelah gede-gede Bu kita jual, warga masyarakat nggak protes. Ini dikasih pakan ya sampah enggak, tapi taunya ini ayamnya gede-gede ya bebeknya ya udah pokoknya panjenengan itu lihat nanti bener bisa dimakan ya. Sehingga apa? Nanti sampah organik itu bisa terserap, segera terserap. Karena apa? Kalau tidak segera terserap itu akan menimbulkan bau ya. Setelah bau lalat ya, berikutnya apa? Protes dari warga itu yang jadi masalah ya. Sehingga apa? Harus ada alternatif ya selain untuk maggot, untuk unggas, kemudian untuk pupuk. Serapannya bagus sekali. Apalagi kalau di dekat ya atau di wilayahnya itu banyak rumah makan. Dan itu menjadi satu keuntungan ya untuk mengelola sampah organik sebagai pakan ternak unggas. Apalagi sekarang sudah lagi tren ini bebek goreng ya, kemudian rica mentok ya. Kalau ayam itu sudah biasa. Nah, ini kan peluang ya. Maka saya berkali-kali menyampaikan ke Bumdes, menyampaikan ke Pemdes adalah untuk apa? Penyerapan sampah organik. Kita dikasih modal untuk mengembangkan peternakan. Alhamdulillah tahun ini diberikan modal, maka kita arahkan ke peternakan. Lumayan Bu, saya pelihara yang apa ya diudah ya Mas ya. Iya. Diudah kan DOC lah ya. DOC. Modelnya apa? Mulai yang kecil-kecil itu Bu, yang warna-warni itu Bu malah ya 10.003, kadang-kadang 10.004, sekarang udah gede-gede ya, kadang-kadang sampai bisa 5 kilo Bu. Warnanya rubah enggak ya? Ya warnanya rubah ya, jadi bagus gede, montok-montok ya. Terus kemudian apa? Rasanya ya, yang sebagai penikmat ayam itu ini beda rasanya beda. Itu biasanya apa? 3 bulan. Beda Bu, rasanya beda. Itu sudah cenderung kayak ayam kampung ya. Saya beli 100 Bu, 100. Kemudian ini sudah dipesan Bu, sudah laku semua 3 bulan ya. Makanya Pak, kita mencoba setiap bulan itu ada. Kan serapannya setiap hari ya, kita pelihara tapi tidak dipakai ya kan Bu. Menarik Bu, menarik bagi yang waras. Yang tidak waras mungkin tidak menarik. Nah, kemudian bagaimana sukses 3R di Desa Rembuan ya? Nih, di Desa Rembuan di TPS 3R ini kita
pemanfaatan teknologi tepat guna itu sangat membantu sekali di dalam pengelolaan sampahnya. Ya, kalau manual Bu, mungkin seton selesai sehari. Ya, berikutnya tambah seton lagi. Ya, sebulan berarti 30 ton. Ya, setelah itu babak belur badan kita Bu. Ya, betul babak belur Bu. Kenapa? Ngurusinya kan ya adanya sambil jongkok, ya sambil berdiri, jongkok berdiri, duduknya jarak. Itu yang jadi masalah. Sehingga apa? Dengan kondisi seperti itu kita harus memanfaatkan teknologi tepat guna. Itu kuncinya, teknologi tepat guna. Alat-alat yang digunakan untuk membantu, ya memang investnya mahal, ya Pak Kades, mahal sekali investnya. Ya, nilainya ya puluhan sampai ratusan juta. Tapi ya itu semua bisa diraih dengan apa? Kalau panjenengan, ya mungkin saya yakin panjenengan itu di sana di Kebumen itu ada pihak swasta atau pemerintah yang menyediakan dana-dana tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Alias apa? TJSL, alias apa? CSR. Ya. Jadi ada dari bank yang mulai dari BKK, ya, BPD, BRI, BNI, sampai dengan apa? Swasta. Apalagi di Kebumen juga ada pabrik-pabrik besar. Ada nggak Bu? Nggak ada Bu, di sekitarnya Bu. Ya, itu ditembusi Bu. Apalagi kalau ada wilayah yang dilewati oleh pipa Pertamina, sudah bikin mesti disetujui. Yang saya buka Kades, dilewati fasilitas dari Pertamina apa enggak? Sama dengan perempuan. Yang dilewati itu contohnya kayak Sumpyuh Pak. Sumpyuh, ya. Sumpyuh itu ada tempat seperti ini. Ya, itu dilewati depannya itu ada pipa Pertamina. Senjalu, mau minta apa? Kendaraan dikasih. Fasilitas apapun dikasih asal terlewati. Nah di Kebumen mungkin tidak di Panjenengan, mungkin di tempat lain itu bisa diganti. Ya diajukan, ya mengajukan loro nanti saya satu tulis. Iya. Itu karena Pak, memang seperti itu modelnya. Itu Pertamina. Kalau yang listrik kan udah ada ya. Listrik udah ada banyak jaringan jadi nanti banyak yang ini. Nah, kemudian apa saja sih ya teknologi tepat guna yang kita gunakan ya? Satu yang paling utama adalah tempatnya itu, ya tempatnya. Kita sebut ini istilahnya hanggar atau gudang, ya. Itu yang paling utama, ya. Syaratnya ada hanggar adalah tempatnya tidak bermasalah. Tempatnya tidak bermasalah, ya. Dengan apa? Lingkungan. Maka apa? Harapannya jauh dari lingkungan. Ya, kalau sini mungkin jauh dari lingkungan, sekitarnya ini ada pasar, ya. Tapi nyun sewu mohon dijawab dengan jujur Bu. Sampai sini itu masih bau apa enggak Bu? Enggak bau. Itu karena apa? Kita kelola dengan baik. Mungkin nanti panjenengan periksani di hanggar, ya baru masuk mungkin agak bau, tapi masuk ke dalam lagi tidak akan bau. Itu dikelola dengan baik, ya. Syaratnya adalah hanggarnya jauh dari lingkungan, ya. Itu ketika mau dikembangkan sebesar apapun itu tidak akan jadi permasalahan di kemudian hari. Tapi kalau tidak jauh dari lingkungan dan bermasalah, ya nanti panjenengan sudah membuat bagus dan sebagainya, sampahnya dikelola dengan baik, ada orang yang tidak suka, maka tinggal ngomporin warga itu di demo, ya nanti biar pindah, sudah selesai. Tamat riwayatnya di situ, seperti itu. Ya. Kemudian peralatan yang lain. Nah di kami ini memang diberi fasilitas, ya pada saat proses pembangunan dari pemerintah pusat ada ban berjalan atau istilahnya konveyor. Itu yang nanti membantu di dalam proses pemilahan secara manual. Karena apa? Mohon maaf ini di tempat kami, ya memang kepingin menerapkan apa yang dikelola di bank sampah, dipilah di awal. Begitu Ibu? Seperti itu kan Bu? Di tempat panjenengan berarti masyarakat udah bagus. Tinggal nanti dikembangkan.
ini sampah yang organik mau seperti apa. Ya, kalau sudah dilakukan pemilahan seperti itu bagus. Di kami ini agak susah. Jujur masyarakat di kami itu agak susah. Karena apa? Ya mungkin punya kesibukan yang luar biasa di kami. Kemudian mereka itu sudah membayar biaya pengelolaan sampah. Walaupun nilainya kalau dirupiahkan, ya sekali pengambilan, sekali masyarakat buang itu tidak lebih dari Rp2.000 setiap bulan. Itu hanya 8 sampai 10.000 di kami. Itu saja mereka sudahlah punya ada sampah ini. Mereka nggak mau ya namanya ini dipilah dulu gitu, enggak. Akhirnya apa? Ya oke lah kita terima. Ya, daripada masyarakat ribut, ya akhirnya kita lakukan pengambilan. Walaupun konsep yang seperti itu tuh salah. Harusnya dipilah di ya sumbernya di warga masyarakat di rumah itu sudah dipilah organik anorganik. Cuman repotnya adalah di tenaga pengambilan, apalagi kalau kendaraannya terbatas, ya masuk kendaraan dicampur. Coba masyarakat protes, terus dipilah dicampur. Coba kita jadi blunder lagi, jadi masalah lagi seperti itu. Maka di kami udah campur. Nanti biar kami melakukan pemilahan menggunakan fasilitas alat-alat teknologi tepat guna. Ada konveyor, kemudian ada mesin pencacah pemilah. Ini yang membantu sekali Pak di dalam kami mengelola sampahnya. Karena apa? Sampah jadi satu. Ya, ketika harus dilakukan pemilahan, ini organik, ini anorganik, wah repot. Maka kita gunakan apa? Menggunakan mesin pencacah pemilah. Ya. Mesin pencacah pemilah ini awalnya itu kapasitasnya sangat kecil sekali. Kapasitas paling-paling ya tidak lebih dari 500 kilo per jam katanya. Ya, spek di mesinnya. Tapi setelah kita coba, kita jalankan bermasalah terus. Maka apa? Kita di kami juga lakukan apa? Inovasi. Ya, kami dengan teman-teman itu selalu berembuk berdiskusi. Ini gimana biar pengelolaan sampahnya menggunakan alatnya itu lancar dan sebagainya. Maka kami menginovasi beberapa peralatan. Ya, sampai hari ini alhamdulillah kami bisa memproduksi, kami bisa membuat dan menjual. Alatnya modal sendiri apa dibantu? Awalnya dibantu, selanjutnya kita modal sendiri Pak. Awalnya dibantu melalui dana desa untuk kebutuhan lingkungan hidup. Nah, ini alatnya ya, mesin pencacah pemilah kita kapasitas 4 ton per jam. Jadi kalau sampahnya kita setiap hari sekitar 20 ton, kita bisa selesai kurang lebih sekitar 5-6 jam selesai. Jadi panjenengan kalau 10 ton ya nanti bisa mengajukan kepada Bapak Kades yang terhormat, mengajukan kami ya untuk dibelikan. Harganya murah. Ya, saya mohon maaf. Kades-nya berapa nih Pak? APBD-nya berapa Pak? Hampir 2. Itu cuma 100 juta. Dana desanya berapa? Ya? Dana desanya berapa? Nah itu. Ya. Untuk dana desanya Pak 1M. Ambilin 100 saja. Benar ya. Masyarakat sudah enak. Nanti belinya di sini. Nanti belinya di sini gitu. Iya betul, harus kita promokan ya. Karena ini penemuan, inovasi, terus kemudian apa? Ini bisa bermanfaat daripada panjenengan. Saya yakinnya panjenengan ngajukan ke dinas ya, ke pusat ya, PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, dikasih yang kalau saya ini Mas itu sudah generasi ke-7 ya. Jenengan nanti ngajukan ke sana dikasih yang generasi 1 ya, 1,5 jam, seperempat jam bermasalah ya, orang menes ya, seton ya ngerjain sehari. Saya menggunakan ini seton itu paling-paling 30 menit miliknya. Itu harus ya, kita harus berpikir cerdas. Kalau ada yang bagus kenapa harus pilih yang jelek ya? Jangan wong ini anu bantuan senang, enggak, harus ditolak Pak.
jangan jadi beban ya, dapat bantuan malah jadi beban. Itu nanti akan bermasalah di berikut. Kemudian yang berikutnya ada mesin pres ya. Mesin pres ini apa? Dipanjenengan mungkin sampah organik, sampah anorganik ya. Rongsok-rongsok itu kan hanya diwadahi pakai ini aja ya, karung ya. Nah, itu kan jadi masalah ya. Ketika apa? Sudah banyak di kami kita pres. Kenapa? Dengan pres itu jadi ringkes ya. Kemudian penjualannya juga lebih mudah dan sebagainya. Pengangkutannya lebih mudah. Nah, hal seperti ini jadi memudahkan pekerjaan di dalam pengelolaan sampah. Kemudian sampah yang tidak termanfaatkan kita lakukan apa? Pemusnahan. Ini kita mendapatkan yang tadi saya sampaikan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan TJSL dari Bank Indonesia. Kita ajukan proposal, Bu. Bikin proposal. Saya yakin panjenengan sudah sering mengajukan proposal, terutama kepada Bapak. Pak, saya kepingin beli emas. Ini proposalnya. Ya biar penampilan menarik. Ya ketika dibawa kondangan tidak ngisi-ngisi naken. Nah, proposalnya seperti itu ditulis, Bu. Ya, ditulis. Diajukan kepada apa? Pemerintah desa. Nanti pemerintah desa meneruskan kepada pihak swasta atau BUMN. BUMN-nya sekarang lagi gencar-gencarnya, Bu. Apalagi ini akhir tahun, Bu. Kejar, Bu. Ya, kemana ke BPKK itu, ya. Terus kemudian BPD, ya. Kemudian LBRI, BNI, banyak sekali, Bu. Ajukan, Bu. Apalagi sudah ada label-labelnya bank sampah. Terus langsung. Mereka itu merem, apalagi akhir tahun, ya. Seperti panjenengan datang ke sini kan, ya anggaran disusun 1 tahun yang lalu, sudah mendekati akhir tahun, segera nih udah perempuan nanti ke Batu Raden ya. Betul? Betul ya. Jadi setelah ini ke Batu Raden. Insenerator ini kita manfaatkan untuk memusnahkan sampah yang tidak bernilai ya. Termasuk apa? Mungkin yang dimasalahkan sekali oleh warga masyarakat pengelola sampah adalah apa? Mohon maaf, pempes. Ini kan jadi masalah sekali ya. Apalagi ini musim hujan sudah ya, semuanya bocor ya. Ini harus ditangani, Bu ya. Kalau panjenengan melihat di YouTube, di internet, pemanfaatan pempes bekas sebagai apa? Media tanam untuk, nah itu sih kecil, cuma 1, 2. Coba kalau sedesa ya kan jadi masalah ya. Dan ini kita jujur saja, Bu ya. Ya, kalau di tempat sampah, pengelolaan sampah orang jujur, urugan sampah, Bu ya. Itu seperti itu. Jadi apa? Itu yang jadi masalah adalah ketika ada pempes dan sebagainya. Tetapi kita memanfaatkan teknologi tepat guna. Kita manfaatkan ada mesin pencacat pemilah, kita masukkan ke sini, itu akan terurai. Ya, selanjutnya apa? Kita lakukan pencacatan ya, atau kita musnahkan. Setelah terurai, dimusnahkan itu cepat sekali. Dan nyalanya itu biru, ya. Pempes itu setelah dikeringkan atau setelah disepin ya istilahnya, itu nyalanya biru. Itu sumber apa namanya, apinya bagus sekali. Tapi apa mau ya kita ngelola pempes itu untuk bahan bakar ketika masak? Ya nggak mau. Ya enggak, pasti nggak mau. Ya maka apa? Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Satu, di tempat panjenengan saya yakin Kebumen itu penghasil apa? Gendeng itu. Ya, produksi gendeng. Ya, kemudian apa? Batang, bakar. Kan butuh ini. Ya, itu bisa diberikan ke sana. Kalau mau. Ya mereka pun bekas sampai sini, pempes goy nanti batangnya bau. Nah, jadi masalah lagi, Bu. Ya kan ya, maka apa? Salah satunya adalah kita musnahkan menggunakan insinerator. Itu sudah jalan satu-satunya dibakar, wis rampung. Ya, cuma jadi masalah kan jumlahnya banyak sekali. Kemudian itu harus apa? Disepin lah, masa pakai mesin cuci? Ya, nyepin apa? Pempes. Ya, jadi masalah lagi ya. Nah, makanya Pak, ketika kita menggunakan mesin pencatat memilah, masuk situ sudah terurai, ini tinggal lanjutannya lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini kegiatan di TPS-nya. Ada pengangkutan seperti ini, Bu. Sampahnya mungkin di tempat panjenengan kalau diambil setiap hari jumlahnya 2000. Mungkin seperti ini, Bu. Ya, kalau diambil setiap hari.
Ya, ini ya mungkin sekitar hampir 2 ton ini Bu, sampahnya. Coba kalau sudah melihat seperti ini, aduh kepriwe caranya gulimilah Lembut. ya kan Bu. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan TTG, teknologi tepat guna ya is oke, enggak masalah. Ya, ini tadi kita perlu kedatangan seperti ini, ya tidak lebih dari 1 jam selesai. Hemat, ya. Sudah ada yang gampang, kenapa dipersulit? Kan seperti itu, ya. Terus kemudian ini proses pemilahan menggunakan baru jalan, ya tenaganya ibu-ibu memang yang yang telaten, ya. Satu telaten, yang kedua mungkin mau dibayar murah, tapi tidak apa-apa, ya. Utamakan ibadah, ya. Ya lebih ya. Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan daripada di rumah ngobrol ndopok ya, gibah ya. Kalau di sini oke, ya gibah boleh ya, berhadapan-hadapan, depannya ada sampah, menghasilkan. Dan seperti itu ya. Mau enggak Bu? Berapa bayarannya Mas? Bayarannya iya sih jelas bayarannya itu 1 juta lebih Bu. 1 juta lebih itu ya. Yang tadinya ibu-ibu minta bapak-bapak, sekarang kebalik, bapak-bapak minta ibu-ibu yang untuk rokok ya Mas ya. Kan mengisin-isin makan Pak ya. Seperti itu. Ya, kemudian untuk peternakannya kita ada budidaya maggot ya. Ini budidaya maggot kita targetnya itu 50 sampai 100 kilo per hari. Ya, per hari loh Bu. Cuman kemarin ini baru kita bersihkan karena sudah mulai hujan, banyak yang bolong-bolong dan sebagainya. Yang musuhnya budidaya maggot itu adalah tikus. Ya, jadi di mana tempat bisa ada tikus itu yang jadi ini. Makanya kandangnya untuk pembesaran untuk telur itu kita bersihkan baru kemarin 2 hari yang lalu. Maka nanti panjenengan bisa melihat di sini ya, kotak-kotak kita bikin kotak ya. Ini kan lumayan luas Bu, lahannya luas ya. Jadi ketika mau budidaya maggot seperti ini Bu. Makanya kalau saya sih mending cenderung budidaya ayam. Nanti jadi beban di pengelola lah, bayi-bayi seperti ini dibayar operasi, nanti hasilnya seperti itu. Ya. Nah kemudian ini kita sampaikan ya. Terima kasih. Ini sudah selesai, tapi saya berikan videonya sebelum nanti dilanjut pertanyaan atau mungkin pada saat nanti pemutaran video sambil tanya jawab. Seperti itu Ibu. Nah ini ya bisa Ibu ya sekitar 2000 meter ya di tanah desa ya. Kemudian bangunannya ini sekitar 1000 meter. Jadi sisanya ada 1000 meter. Nah ini ya kita menggunakan ban berjalan atau konveyor. Ibu-ibunya ini ya sudah cepatan sekali ya. Ya. Kemudian ini pengambilan. Nah ini sampah yang sudah terlewat yang mungkin tidak bernilai dan sebagainya ya, walaupun masih ada organik. Nah ini menggunakan mesin pencacah pemilah. Ya, ini kita inovasi sendiri Bu. Ya, kapasitasnya 4 ton per jam. Bisa Ibu lihat ya, ini dengan orang yang ada di depannya lumayan besar. Kemudian ini penggeraknya pakai diesel ya. Maka di sini harus ada bapak-bapaknya ya untuk operator dari dan ini sampah plastik yang tidak bernilai ini Bu. Ya, terus seperti ini kayak pampers ini masuk sini udah ketilang sendiri, udah kecacah. Jadi setelah sini ini akan mudah untuk apa? Diolah kembali, mau dimusnahkan, dibakar pun tidak masalah. Tapi di kami tidak dibakar, tidak ini, tapi sebagian dicacah. Ini mesin pencacah, namanya pencacah RDF. Keluarnya seperti ini Bu. Ya, ini yang kita kirim ke Cilacap sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Ya, hitung-hitungan bisnisnya rugi Bu, saya sampaikan rugi. Ya rugi karena apa? Nah ini seperti ini, sampai seperti ini Bu. Kalau sudah seperti ini, apa Ibu jijik? Enggak, tumpukannya Bu. Ya. Ini segini paling-paling 1 ton Bu. Padahal kita ngirim harus paling tidak teman butuh refreshing, tidak mengurusi sampah tok. Jadi kami biasanya menyempatkan ya setidaknya ya setahun itu 2 kali kita main ke tempat-tempat yang nggak usah yang jauh-jauh, paling jauh kemarin Bu, baru ke Jogja. Ya, tapi ternyata di sana ya
cuman dia tebing ya, dia infeksi ya, kemudian kembali urus sama dengan kebun dalam ya, sekeren pusing ya, duitnya banyak tapi semangat itu ya lebih baik kepada Raden pikir. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pengelolaan sampah di TPS 3R Desa Rempoa di bawah manajemen BUMDes. Semoga menjadi berkah bagi kita semua di dalam mengelola sampah. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah 3R BUMDes setelah Bapak Ibu mendengarkan paparan sudah begitu panjang, barangkali ada yang ingin disampaikan, ingin bertanya atau ingin menggali lebih jauh, silahkan diberi waktu untuk bertanya. Ada, kalau tidak ada ya kebetulan lebih cepat dari Batu Raden. Ada desa sekitar yang memang mengelola sampah, kenapa? Kalau tidak mau berarti ada apa-apa. Seperti itu. Ya karena Pak, yang jelas pelaku usaha di situ, warung-warungnya kan mereka sudah bayar iuran pengelolaan sampah. Ya, sudah seperti itu, sampahnya bernilai ekonomis, mungkin oleh oknum si pengelola sampah pariwisata itu diberikan kepada orang lain, dikumpul jadi ya, kalau di kami bagian ya bagian 100.000. Kita minta rekomendasi dari dinas. Ya, jadi nanti yang berhubungan dinas dengan dinas. Sehingga Pak, kita dapat sampah pariwisata kan, sampah wisata kan sampahnya bernilai semua, bagus-bagus. Ya, dia daripada sampah, ya sampah rumah tangga. Kita sudah sadar, ya ini pemusnah. Ya, maksudnya ini itu apa? Udah, kalau maksudnya bisa dimanfaatkan untuk ini apa namanya web Indonesia ya, untuk kita dapat bantuan dari sini ya, biasanya sekitar 675 juta. Ya, cuman kita dapatnya barang kalau dapatnya ya. Kami dari Bank Sampah Berkah Runtah Jati, Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, mengucapkan terima kasih kepada BUMDes Berkah Maju Bersama atas literasi pengelolaan sampah Desa Rempoa.